Halo teman-teman, salam kelapa. Kembali lagi ke channel perkelapaan, dimana channel ini akan ngebahas tentang dunia kelapa. Jadi jangan lupa sebelumnya untuk di subscribe dan like video ini ya. Nah, kali ini saya sedang tidak berada di perkebunan kelapa atau di lokasi biasa saya untuk mengambil video, karena kali ini saya sedang balik kampung ya, ke Sumut, tepatnya di Langkat. Kebetulan ada satu batang kelapa yang menurut saya asik juga ini untuk dibahas sedikit, dan saya yakin teman-teman juga sudah pada tahu lah tentang pohon kelapa. Tapi saya coba secara singkat mau bahas beberapa bagian-bagian di pohon kelapa yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang pertama itu buahnya. Udah nggak diragukan lagi ya kalau buah kelapa memang menjadi bagian yang paling banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan, mulai dari skala rumahan hingga skala industri. Buah kelapa ini juga dimanfaatkan dari dua kondisi ya teman-teman. Pertama itu buah yang masih muda dan yang sudah tua. Untuk buah muda, orang-orang sering memanfaatkan air dan daging buahnya yang masih muda gitu ya. Banyak juga orang-orang yang menjual air kelapa muda mulai dari pinggir jalan hingga ke kafe-kafe atau resto-resto hotel mewah. Air kelapa juga sebenarnya banyak manfaat ya, seperti memperlambat penuaan, mengatur tekanan darah dan kolesterol, baik juga untuk pencernaan, mencegah penyakit, dan mendukung fungsi organ-organ tubuh yang lainnya. Dan yang paling penting itu adalah air kelapa bisa menjadi pelepas dahaga ya, atau obat haus gitu, apalagi kalau lagi musim panas. Waduh, itu bagus banget. Gitu ya. Nah, selain buah kelapa muda, ada juga buah kelapa tua yang banyak manfaat, seperti daging buahnya yang bisa diolah menjadi campuran bahan makanan atau kue, kemudian dijadikan santan, minyak goreng kelapa, tepung kelapa, kemudian VCO, margarin, dan bungkil ya. Itu hasil dari pembuatan minyak goreng yang digunakan untuk pakan ternak. Dan selain itu batoknya bisa dijadikan arang, dan banyak juga yang mengolah kembali menjadi karbon aktif gitu dan arang briket. Otomatis ini akan menambah nilai gitu. Nah, selain itu ada sabut kelapa yang banyak diolah menjadi coco fiber dan kokopit. Nah, coco fiber sendiri banyak digunakan untuk pembuatan keset kaki, tali tambang, jaring sabut kelapa atau kita sebut sebagai coco coir ya. Kemudian kokopit sendiri digunakan untuk media tanam tumbuhan, dan ini kalau kita lihat dari buahnya saja itu sudah cukup banyak manfaat ya. Nah, ada lagi yang kedua adalah air nira kelapa. Ini banyak juga ya pemilik kebun atau orang-orang yang mengambil air nira kelapa untuk sekedar dijadikan minuman, dan ada juga yang memanfaatkannya menjadi gula merah kelapa. Air nira ini diperoleh dari bunga kelapa yang pucuknya itu belum membuka, dan dipotong sebagian gitu ya pucuknya, agar mengeluarkan tetesan-tetesan cairan bening yang kemudian ditampung dalam satu wadah, misalnya kayak jerigen gitu ya, ditampung ke jerigen gitu. Manfaat yang ketiga itu ada pelepah kelapa. Nah, biasanya kalau di kampung orang tua saya, pelepah ini banyak diambil lidinya. Biasanya digunakan untuk membuat sapu lidi gitu ya, atau tusuk sate. Cuma dalam beberapa tahun belakangan, seperti tahun 2020 sampai 2022, lidi ini banyak diekspor ke luar negeri gitu, dan ini menjadi sumber pendapatan baru terutama bagi ibu-ibu ya. Karena memang pengrajinnya itu banyak ibu-ibu di tempat saya. Nah, sebenarnya selain lidi kelapa, ada juga ya lidi sawit dan nipah gitu. Ini biasanya menjadi salah satu produk yang cukup booming pada waktu itu. Nah, yang keempat itu ada batang kelapa. Batang kelapa biasanya digunakan oleh masyarakat untuk bahan baku bangunan dan lain-lainnya ya, seperti jembatan, alat perkakas, barang-barang kerajinan, hingga furniture.
Batang kelapa yang sudah berusia di atas 30 tahun itu memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 20 meter yang sebenarnya sangat cocok ya dibuat untuk bahan-bahan pembuat kayu atau papan gitu. Nah, kalau untuk harganya sih saya kurang tahu, tapi yang jelas kayu kelapa ini lebih murah dibandingkan kayu jati, kayu damar, atau mahoni atau kayu-kayu lainnya yang biasa digunakan untuk furniture. Karena memang mungkin kualitasnya juga cukup berbeda kali ya. Oke teman-teman, itulah beberapa manfaat dari pohon kelapa yang dibahas di video kali ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada beberapa informasi yang bisa kita bahas terkait tentang perkebunan atau pohon kelapa itu sendiri. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Salam kelapa.